Selamat datang kembali di YouTube Helm Palu Murah, andalan kepalamu. Di Helm Palu Murah, andalan kepalamu. Asik, keren, mantap, goceng, mama, aman bro. Kali ini teman-teman kita mau review helm terbaru dari NHK. Akhirnya helm NHK sudah menjadi keluarga dari Helm Palu Murah teman-temannya di tahun 2023 ini. Oke, di depan saya ini adalah salah satu helm keluaran terbaru dari helm NHK. Ada yang tahu gak ini apa namanya? Tidak ada yang tahu, saya jawab sendiri ya. NHK Air1 Max. Helm ini launching di bulan Desember 2022 ya. Jadi belum sampai lah kira-kira 1 bulan lah, atau baru 1 bulan lah umur daripada helm ini. Cuman teman-teman ya, helm ini tuh cukup kontroversial alias banyak diperbincangkan karena mirip banget dengan helm apa ya? Ada yang bisa tahu? Tidak ada? Oke, ku jawab sekali lagi. Mirip banget seperti leluhurnya alias kakaknya nih teman-teman ya. S1 GP Pro. Kalau kalian lihat secara mata, kalian jangan terkecoh. Ini mirip banget memang seperti helm S1 GP Pro. Cuman terdapat beberapa fitur-fitur yang menjadi perbedaan mencolok dari helm ini. Pertama, di bagian yang paling terlihat itu adalah di bagian visornya. Nah, dibandingkan dengan helm S1 GP Pro, helm NHK Air1 Max ini dia itu punya visor lebih pesek ya, lebih pesek, agak sedikit lebih cembung dibandingkan dengan kakaknya. Kalau kakaknya kan itu, woi, runcing, sporty banget, aerodinamis, membelah angin ya, dia punya visor bosku ya. Kalau yang ini dia sedikit lebih pesek. Nah, terus perbedaan berikutnya lagi ada di bagian penguncian chin strapnya alias tali dagunya. Kalau si NHK S1 GP Pro dia menggunakan tali dagu double D-ring. Kalau helm ini dia menggunakan sistem penguncian tali dagu micro lock bosku ya. Buat yang heran kenapa sih dibuat mirip, mungkin NHK mau menjawab para konsumen nih yang bilang mungkin atau pengen helm NHK S1 GP Pro tapi harganya kan dia cukup mahal ya, ada di 700 ribuan kalau nggak salah, sampai dengan 800 ribuan tergantung kalian belinya di mana. Helm ini cuma dibanderol di harga 500 ribuan aja, 560 sampai dengan 580 biasa saya cek itu di marketplace teman-teman ya. Jadi ini istilahnya untuk versi lebih affordable-nya, tapi dengan beberapa perbedaan yang sebenarnya no problem at all ya. Jadi kita langsung aja masuk kali ya ke bagian eksterior dan juga interiornya. Langsung saja, let's go. Kita langsung masuk ke bagian eksterior dari si ganteng ini. Pertama kita lihat dulu nih, ada yang unik di bagian ventilasi udaranya. Kalau pada umumnya ventilasi udara helm Halfest itu di slide ya untuk mengaktifkannya. Untuk helm NHK Air1 Max ini dia cukup dengan dipencet ya. Tapi mungkin kalau yang pengguna baru masih bingung atau kesulitan untuk mengaktifkan ventilasinya ketika berkendara ya teman-teman ya. Karena bentuk ventilasi ini cukup panjang, jadi mungkin masih meraba-raba kalau masih baru memakai ya. Tapi pasti akan terbiasa kok. Untuk bagian pembuangannya, exhaust dari dalam, sirkulasi udara dari dalamnya, itu ada di bagian bawah spoiler dari helm ini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, ada di bagian bawah sini. Oke, kita langsung masuk juga ke bagian visor depannya. Nah, visor depan dari helm ini menggunakan sistem ratchet yang quick release bosku ya. Jadi cukup mudah untuk dilepas pasang, dan terdapat sun visor untuk helm ini juga. Tombol tuasnya ada di sebelah kiri ya teman-teman ya, ini dia. Nah, jadi dia sudah punya sun visor juga, oke. Terus sudah berstandar SNI untuk helmnya, kalian bisa lihat. Untuk bagian spoilernya di bagian belakang terlihat agresif banget dan cukup unik ya, tidak seperti spoiler helm pada umumnya yang cuma keluar sedikit. Ini agresif banget, sama seperti pendahulunya teman-teman ya. Nah, itu dia untuk di bagian eksterior dari helm ini. Kita masuk ke donut time. Langsung aja kita bedah jeroan dari helm ini. Sekarang kita masuk ke bagian interior helm ganteng ini teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat secara interior, helm ini punya aksen kulit di bagian bawah sini ya. Jadi dia ada aksen kulitnya. Terus untuk di bagian padding kiri, padding kanan dan juga crown padnya ini ada aksen apa ya? Anyaman gitu ya untuk bagian busanya tuh
ya, dan juga ini terasa lembut banget untuk bagian padding pipi kiri, pipi kanannya. Terus untuk helm ini juga sudah support kalau teman-teman menggunakan kacamata. Helm ini juga sudah support buat kalian yang menggunakan kacamata meskipun tanpa label ya. Tapi helm ini tuh sudah support buat kalian yang menggunakan kacamata. Nah, untuk di bagian kanan sini kalian juga bisa lihat itu terdapat slot buat kalian menggunakan intercom teman-teman ya. Dan penguncian dari tali dagu helm ini alias chin strapnya menggunakan sistem microlock. Menurut saya penggunaan sistem microlock untuk helm half face atau open face seperti ini sudah cukup banget untuk mengamankan kalian berkendara di jalanan teman-teman ya. Kalau begitu kita langsung bedah lebih dalam lagi dari helm ini. Kita buka dulu 1, 2, 3. Nah, sudah terlepas. Kita masuk lebih dalam lagi ke bagian interior dari helm ini. Kalian bisa lihat ini adalah di bagian IPS dari helm NHK R1 Max ini. Terlihat ada 2 lubang di bagian depan dan 2 lubang di bagian belakang. Itu menandakan bahwa ventilasi udara helm ini aktif 100%. Terlihat juga di bagian pipi ada slot buat kalian memasang intercom ya. Tidak seperti slot intercom pada umumnya yang berbentuk bundar, helm ini berbentuk segi 4 ya teman-teman ya untuk slot intercom ready-nya. Nah, ini dia untuk bahan dari padding helm ini. Terlihat aksen jaring-jaring ya. Kalau bagian padding yang menggunakan jaring-jaring seperti ini umumnya itu lebih adem teman-teman ya, karena udara yang mengalir dari ventilasi ke IPS itu bisa dengan mudah menembus padding dari helm ini. Kalau biasanya kan itu nggak bolong-bolong kayak begini ya, jadi dipastikan helm ini lebih adem harusnya ya, dan lembut banget. Ini mengagumkan sih teman-teman. Dan ada yang unik teman-teman, untuk pengukuran-ukuran buat helm ini itu bukan menggunakan M, L maupun XL. Ada sih di bagian depannya tertulis. Nah, cuman dia lebih detail lagi menggunakan sistem milimeter. Terlihat di sini tulisannya itu 14 milimeter untuk ukuran L-nya teman-teman ya. Untuk busa alias padding helm ini tuh lembut banget. Terus kalian kalau mau cuci juga beres, pokoknya bisa removable secara keseluruhan. Jadi itu dia untuk bagian interior dari helm NHK R1 GP Man. Sekarang kita masuk ke Papa Lena Time. Papa Lena Time. Jadi buat yang bingung, apa sih Papa Lena itu? Nah, ini dia topi yang saya gunakan ini namanya Papa Lena. Melindungi helm dari keringat-keringat yang busuk. Oke, sudah kita pakai Papa Lenanya, langsung aja kita cobain si ganteng satu ini teman-teman ya. NHK R1 Max. Wow. Wow, cuma bisa berkata wow nih teman-teman. Kesan pertama yang saya rasakan ketika menggunakan helm ini adalah bagian paddingnya yang benar-benar lembut banget teman-teman ya. Gila banget, lembut banget untuk padding dari si NHK R1 Max ini. Seriusan dah, itu dia memang kelebihan dari helm NHK ya, selalu paddingnya itu berkualitas tinggi banget. Terus berat helm ini ada di kisaran 1.300 sampai 1.400 gram. Masih cukup nyaman kalau saya pribadi penggunaan nggak ada masalah dengan berat 1.300 sampai 1.400. Kalau kalian pakai speeding juga harusnya dengan berat segini itu nggak goyang ya teman-teman. Dan untuk bagian paddingnya ketika saya ngangguk kiri kanan saya menggunakan ukuran L ya. Sekali lagi itu nggak ada goyang atau ruang kosong ya. Jadi benar-benar kepala kalian itu dipeluk rekat banget teman-teman ya dengan padding dari helm ini. Dan saya masih terkagum-kagum dengan kelembutan dari padding helm ini. Super nyaman teman-teman ya. Apalagi ditambah jaring-jaring dan juga aksen anyaman kayak gini, harusnya lebih menyerap keringat lagi untuk bagian paddingnya. Nah, kita coba aktifkan untuk sun visor-nya ya. Nah, sun visor helm ini kita coba masukkan 2 jari karena kan dia support untuk kacamata. Kalian yang menggunakan kacamata, kita coba masukkan 2 jari. Apakah ada jarak buat kalian punya frame kacamata? Nah, 2 jari saya masuk secara vertikal. Harusnya ya kalau kalian menggunakan frame kacamata itu tidak mentok ke sun visor-nya. Jadi harusnya aman teman-teman ya. Dan juga panjang dari sun visor-nya itu sampai di bawah mata saya tepat. Nah, jadi dia tidak terlalu panjang maupun tidak juga pendek menggantung. Benar-benar pas. Helm ini asik banget teman-teman ya. Untuk bentuk fittingan dari helm ini ada di intermediate oval sih teman-teman.
Dan yang pasti bahannya menggunakan bahan termoplastik ABS ya. Jadi sudah berstandar SNI. Tidak perlu khawatir. Tingkat kenyamanannya luar biasa dari helm ini, teman-teman. Jadi itulah yang saya rasakan ketika fitting helm NHK R1 Max. Jadi kesimpulannya, helm ini ada di kisaran kurang lebih 560 sampai dengan 580 ribu rupiah di pasaran ya. Sangat worth it menurut saya, teman-teman. Apalagi dengan fitur-fitur penampilannya yang mirip banget seperti NHK S1 GP Pro. Di harga segitu affordable banget dan worth it banget. Fitur-fiturnya apalagi bagian paddingnya bener-bener lembut banget, nyaman banget. Kalau kalian cari kenyamanan, helm ini salah satu pilihan kalian, teman-teman ya. Saya berikan rating andalan kepalamu buat helm satu ini, teman-teman. Kalian bisa dapatkan helm NHK R1 Max ini di official store Helm Palumura. Cek saja langsung di bagian deskripsi ya, kalau kalian mau dapatkan helm ini. Helm Palumura, andalan kepalamu.